Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal KSM yang berkaitan dengan hambatan listrik, juga rangkaian jembatan Whetstone. Nah, kita awali dengan hambatan listrik ya. Di video sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang hukum Ohm nih. Nah, di hukum Ohm itu menjelaskan tentang hubungan antara arus listrik dengan hambatan. Nah, hambatan ini simbolnya R. R itu berarti resistansi resistor. Jadi, hambatan listrik itu adalah daya hambat atau yang menghambat aliran arus listrik ketika melewati suatu penghantar. Nah, misalkan kita ilustrasikan di sini ada suatu penampang atau penghantar ya, yang kalau kita perhatikan itu kan bentuknya mirip seperti tabung silinder, ya, mirip kayak sedotan gitu. Nah, di mana penghambat itu atau hambatan listrik itu pertama dipengaruhi oleh yang namanya hambatan jenis dari si penghantarnya atau hambatan jenis si kawat. Yang kedua, dipengaruhi juga yang namanya panjang kawatnya dan luas penampangnya. Nah, juga ketika mengalami perubahan suhu ya dari udara misalkan atau mendapatkan kalor, nah maka si hambatan jenis ini juga bisa mengalami yang namanya pemuaian. Jadi berubahnya ukuran gitu, lebih tepatnya pemuaian panjang gitu. Jadi di sini tadi bergantung pada hambatan jenis, panjang kawat dan luas penampang. Nah, sekarang kita bahas hubungannya nih. Di sini hambatan JR, nah itu akan sebanding nilainya dengan L atau si panjang kawatnya dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Nah, sekarang kita ilustrasikan. Misalkan kita lagi minum suatu minuman, ya. Minumannya itu ada boba-bobanya. Nah, di sini ini ada bubble-bubble di dalam minumannya. Nah, terus kita pakai sedotan. Nah, kasus pertama misalkan sedotannya sangat panjang. Nah, ketika si boba ini masuk, ketika kita sedot nih, kan ada aliran tujuannya itu kan biar si minumannya itu mengalir di dalam sedotan. Terus nggak sengaja bobanya masuk gitu. Nah, maka ketika bobanya masuk, ya itu akan menghambat aliran air yang masuk gitu ke dalam mulut kita. Nah, ini untuk kasus sedotan yang panjang. Sekarang kasusnya untuk sedotan yang punya luas penampangnya lebih kecil. Kalau misalkan sedotannya kecil, otomatis karena bobanya masuk, itu kan jadi penghalang si minuman atau si aliran air itu untuk masuk gitu, untuk mengalir di sedotan. Beda halnya, semakin besar luas penampang sedotannya, yaitu akan memudahkan kita untuk minum atau aliran airnya itu lebih mudah mengalirnya gitu. Jadi berbanding terbalik, kalau luasnya kecil, ya hambatannya itu besar, semakin susah untuk arus mengalir. Sedangkan kalau luasnya besar, yaitu hambatannya ya bisa masuk gitu. Jadi air juga bisa mengalir. Nah, itu hubungan singkatnya. Nah, terus dipengaruhi juga yang namanya hambatan jenis. Jadi ini persamaannya R sama dengan Rho L per A. Nah, ini kita kasih keterangan di mana R itu adalah hambatan listrik, satuannya Ohm, terus ada Rho, itu adalah hambatan jenis, satuannya ohmmeter, terus ada L, L itu panjang kawat atau panjang penghantarnya, satuannya meter, lalu ada luas penampangnya, luas penampang dari si penghantarnya, satuannya meter per segi. Oke, selanjutnya ini hambatan listrik ketika dipengaruhi oleh perubahan suhu atau kalor. Nah, maka itu akan terjadi proses pemuaian panjang. Jadi si kawat ini akan memuai ketika mendapatkan kalor ya dari luar, artinya akan mengalami perubahan panjang atau pertambahan panjang. Nah, untuk persamaannya itu persamaan pemuaian nanti lebih jauhnya dibahas di materi suhu dan kalor. Jadi hambatan listriknya itu akan bertambah otomatis, jadi R akhir itu sama dengan R awal dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Terus hambatan jenisnya juga akan mengalami perubahan, jadi Rho akhir sama dengan Rho awal, 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, kita kasih keterangan di mana alfa itu adalah koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius, lalu ada delta T. Delta T itu adalah perubahan
suhu. Satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Seperti itu. Selanjutnya, kita bahas tentang rangkaian jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone. Nah, untuk kasus ini, rangkaian jembatan Wheatstone itu adalah susunan rangkaian listrik yang fungsinya itu untuk mengukur hambatan yang tidak diketahui besarannya. Nah, biasanya itu tersusun oleh 5 buah resistor. Jadi di sini saya akan gambarin dulu gambar-gambar yang biasanya umum sering muncul di soal-soal. Ya, ini gambar pertama itu gambar seperti belah ketupat susunannya. Nah, ini versi acak-acakannya, mungkin versi rapihnya itu banyak ya di Google. Ini hambatannya. Nah, ini ada 5 buah hambatan. Kita kasih nama. Ini R1, ini R2, R3, R4. Nah, yang di tengah-tengah ini R5. Atau ada juga yang gambarnya itu seperti ini. Versi simpel, kotak-kotak. Ini. Nah, hambatannya ada di tengah-tengah. Kita kasih nama lagi R1, R2, R3, R4, sama R5. Atau ada lagi yang kayak gini gambarnya. Ini ada di tengah-tengah. Nah, ini ada 5. Kita kasih nama R1, R2, R3, R4, sama R5. Nah, ini jadi tersusun dari 5 buah hambatan. Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Itu kan biasanya kan kita kalau ada gambar banyak rangkaiannya bercabang-cabang, itu kan pakai 2 cara ya. Kalau nggak seri, yaitu pakai paralel. Nah, ini sekarang kita pakai jembatan Wheatstone. Jadi syaratnya gini, ada 2 cara sebenarnya. Cara pertama, kita kali silang dulu. Misalkan pakai warna apa ya? Warna biru deh. Tapi yang tipis. Nah, kita kali silang dulu. R1 kali R4, terus R2 dikali R3. Begitupun semuanya ini sama ya gambarnya, kita kali silang. Nah, kalau misalkan hasil perkalian silangnya itu sama, misalkan R1 dikali R4, itu sama dengan R2 dikali R3. Ini mah bagi. Dikali R3, ya. Kalau misalkan hasilnya sama, nah itu artinya tidak ada arus yang mengalir di R5, atau R5-nya diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena tadi tidak ada arus yang mengalir di R5. Tapi beda halnya, kalau misalkan si R1, R4 itu tidak sama dengan R2 dikali R3, nah R4-nya itu tidak sama dengan R2 dikali R3, yaitu R5-nya tidak diabaikan. Nah, kita pakai hambatan pembantu nanti. Ada lagi persamaannya. Nah, cuma ini nanti nggak akan dijelaskan di sini. Mungkin nanti di video selanjutnya. Hambatan pembantu atau disebut dengan hambatan ABC biasanya. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal ya. Di sini saya punya soal KSM Kabupaten Kota tahun 2019 nomor 15. Di sini tentang listrik dinamis. Ya, kita baca dulu soalnya. Air Zam-Zam merupakan air yang memiliki sejarah dalam peradaban Islam. Salah satu metode untuk mengetahui keaslian air Zam-Zam serta untuk mencegah pemalsuan adalah dengan menganalisis karakteristik listrik dari air tersebut. Dalam hal ini yaitu hambatan jenisnya. Salah satu metode paling konvensional untuk mengetahui resistansi dari suatu bahan tanpa menggunakan multimeter adalah dengan menggunakan metode jembatan Wheatstone yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie tahun 1833 dan disempurnakan oleh Sir Charles Wheatstone tahun 1843. Nah, diketahui suatu desain rangkaian jembatan Wheatstone-nya sebagai berikut. Nah, ini gambarnya, air Zam-Zam dihubungkan kepada rangkaian, ya. Di sini ada G itu galvanometer. Jika diketahui L1-nya 10 cm, nah, jadi diketahui L1 di sini 10 cm, terus L2-nya 30 cm, dan R-nya, R yang ini, hambatan yang ada di rangkaiannya itu 2700 ohm, maka hambatan jenis air Zam-Zam jika
luar permukaan elektroda yang berinteraksi, katanya luasannya itu sama dengan 0,00117 meter persegi dan jaraknya katanya antara dua elektrodanya itu 0,009 meter adalah yang ditanyakan. Ini adalah hambatan jenisnya. Berarti yang ditanyakan adalah ρ. Nah, tadi kan kita tahu persamaan dari hambatan jenis atau hambatan yang ada hambatan jenisnya itu kan R sama dengan ρ L per A. Nah, di sini. Karena kita mau cari hambatan jenis si zat, ya berarti R yang dipakai yaitu hambatan si zatnya atau si air zam-zam. Atau RZ aja lah ya nulisnya. Kita cari dulu RZ-nya. Nah, di sini ada konsep dari jembatan Wheatstone, karena tadi ini ada bahas tentang jembatan Wheatstone. Tadi kan clue-nya itu kali silang ya. Kita kali silang. Nah, tapi di sini kan kita nggak bisa membuktikan gitu apakah hasil perkalian silangnya sama atau tidak. Nah, tapi di sini di tengah-tengah, di sini ada ada galvanometer. Nah, di sini kita asumsikan tidak ada arus yang mengalir di galvanometer, artinya skala galvanometernya itu menunjukkan angka 0. Kita asumsikan, sehingga kita bisa pakai rangkaian jembatan Wheatstone, jadi dikali silang. Nah, ini yang nyambung ke air zam-zam, yaitu sebagai hambatan zam-zamnya atau R zam-zamnya. Jadi kita kali silang. Oke, kita coba di sini aja. Berarti R zam-zam itu sama dikali dengan L2, ya itu kurang jelas ya gambarnya, sama dengan R dikali L1. Kita masukin aja angkanya, yang ditanyakan adalah R zam-zam, terus L2-nya itu 30, R-nya 2700 dikali 10. Nah, ini pindah ruas, R zam-zam sama dengan 2700 kali 10 dibagi 30. Ada yang bisa dicoret, 0-nya coret, 27 dibagi 3 itu 9. Jadi, R zam-zamnya itu sama dengan 900 ohm. Nah, sekarang kita mau cari si ρ-nya. Ini bisa dimasukin dulu angkanya atau mungkin oprek ya rumusnya, bebas. Nah, di sini, misalkan kalau dimasukin angkanya, R zam-zamnya itu kan 900. 900 sama dengan ρ. L-nya ini udah dalam meter, aman, berarti 0,009 dibagi A-nya 0,000117. Wow, ini banyak nolnya. Oke, kita pindah ruas. Jadi ρ sama dengan 900 dikali ini 0,000117 dibagi 0,009. Nah, ini kelihatannya ribet, tapi angkanya cukup gampang ya, cukup simpel. Ada yang bisa dicoret, 9-nya kita coret, terus 0,00-nya kita coret. Nah, ini 3 ya, coret, berarti sisanya ρ sama dengan, ini jadi 100. 900 dibagi 9 kan 100, terus ini sisanya 0,117 atau 0,117. 0,117 dikali 100, ya berarti tinggal mundurin komanya 2. Jadi 11,7 ohm meter. Adakah isinya? Ada. Yang B. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada soal, sebenarnya ini tentang energi dan daya listrik ya. Kita masukin aja di sini pembahasan video ini. Pertanyaannya, ini ada soal Kabupaten Kota tahun 2018 nomor 9. Sebuah pesantren membangun 8 ruang kelas dengan ukuran yang hampir sama untuk kegiatan pembelajaran, taklim. Untuk memenuhi penerangan setiap ruangan, seorang guru memesan berlangganan PLN dengan daya 2200 watt dan 220 volt. Jika pada setiap ruangan akan dipasang lampu dengan nilai hambatan masing-masing, jadi satu lampu hambatannya 528 ohm, maka jumlah lampu maksimal yang dapat dipasang pada setiap ruangan. Tadi ruangannya ada 8, berarti nanti dibagi 8 ya. Sekarang kita cari dulu jumlah lampu keseluruhan. Berarti jumlah lampu keseluruhan itu kita tinggal bandingkan aja dayanya. Ini diketahui daya semuanya ya, daya
Ruangannya dari PLN itu semuanya 2200 watt. Tegangannya 220 volt. Jika setiap ruangan dipasang lampu dengan hambatan lampunya itu 528 ohm, maka kita cari dulu, berarti kita cari dulu daya satu lampunya berapa. Nah, ini kan yang ditanyakan itu adalah jumlah lampu ya. Jumlah itu kita simbolkan aja N. N tiap satu ruangan. Oke, jawab. Kita cari dulu daya satu lampunya. Di sini. Daya satu lampu. Pakai persamaan energi dan daya listrik, di mana daya itu adalah energi tiap satuan waktu. Nah, di persamaan energi itu ada, kan rumusnya itu Fit ya. Fit per T, coret-coret. Karena kita nggak ada I, berarti kita ganti I-nya jadi V per R, hukum Ohm. Berarti V kali V per R, jadi V kuadrat per R. Nah, ini R-nya R lampu. Sekarang kita cari daya untuk satu lampunya, berarti daya lampu itu sama dengan tegangan V kuadrat per R lampu. Sama dengan, kita masukin angkanya 220 kuadrat dibagi 528. 220 kuadrat itu kan 484.000 di 00 dibagi 528 itu nanti isinya 91,67 watt. Nah, ini daya satu lampunya. Oke, sekarang kita cari jumlah seluruh lampu. Ya, berarti di sini. Jumlah seluruh lampu berarti tinggal dibagi daya seluruhnya per daya satu lampu. Berarti 2200 dibagi 91,67 itu isinya 23, sekian, dibulatin jadi 24 aja. 24 buah. Nah, jadi karena ini jumlah seluruhnya ada 24 untuk 8 ruangan, ini jumlah untuk 8 ruangan tinggal dibagi, jadi N 24 dibagi 8. Jadi masing-masing ruangan lampunya ada 3, isinya yang B. Baiklah, sekarang kita bahas soal terakhir. Ini soal nomor 45, yaitu soal KSM Kabupaten Kota tahun 2018 nomor 13. Berikut ini adalah gambar rangkaian lampu yang akan dipasang di tenda jemaah haji. Nah, ini ada gambar rangkaiannya. Lampu 3 akan dipasang di bagian depan tenda, lampu 1 dan lampu 2 itu akan dipasang di bagian belakang tenda, sebelah kiri dan kanan. Jika hambatan pada tiap lampu itu sama, karakteristik dari lampu 3 adalah, jadi ini rangkaian hambatan ya. Lampu itu kan sebagai resistor di sini. Semuanya katanya hambatannya itu sama, berarti L3R, L1R, L2 juga R. Nah, cuma yang bawah itu kan disusun secara seri, berarti kita hitung dulu rangkaian totalnya atau hambatan totalnya yang disusun seri, ini R aja. Berarti disusun seri itu kan tinggal dijumlahin biasa ya, R ditambah R sama dengan 2R. Nah, berarti yang atas itu 1R, yang bawah 2R. Dari sini aja kita udah bisa membayangkan gitu ya logiknya. Yang bawah itu hambatannya jauh lebih besar dari yang atas. Otomatis nanti arus yang mengalir itu akan berbeda gitu kan. Ini rangkaiannya paralel. Ini arusnya ini kan positif, berarti arusnya dari sini I. Nah, saat masuk ada arus masuk. Nah, si arus itu membelah diri atau bagi-bagi ya. Yang satu ke L3, yang satu ke L1 sama L2. Jadi ini ada I punya R3, berarti I3. Yang ini I punya rangkaian seri, ya jadi IS. Yang ini I totalnya. Nah, ini bisa pakai konsep dari hukum Kirchhoff. Jadi kayaknya ini nggak usah dihitung deh, langsung aja kita analisis karakteristiknya. Otomatis kuat arus itu akan jauh lebih besar saat melewati hambatan yang lebih kecil. Ini hubungan dari hukum Ohm. Terus sebaliknya, kuat arus akan mengalir lebih sedikit ketika melewati hambatan yang lebih besar. Nah, kasus ini hambatan yang lebih besarnya itu kan yang bawah nih, yang seri.
otomatis lampu 1 dan lampu 2 itu lebih redup dari lampu 3, karena arusnya itu kan dibagi-bagi nih. Berarti kita analisis option yang A, tegangan lampu 3 paling kecil. Tidak salah ya, karena lampu 3 itu hambatannya lebih sedikit, sehingga arus yang mengalir itu jadi semuanya itu buat si lampu ke-3. Lampu 3 menyala paling redup juga salah, lampu 3 menyala paling terang, ini benar. Lampu 3 menyala sama terangnya dengan lampu yang lain, ini tidak benar, karena ya arusnya juga kan beda ya yang mengalirnya. Jadi isinya yang C. Oke, cukup simple.